Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai mata pelajaran PKKR. Materinya tentang identifikasi komponen sistem kelistrikan dan bodi pengaman oleh Afif Pamuji SPD. Kita lanjut yang berikutnya. Ini adalah untuk peraturan penilaian materi PKKR. Yang pertama saya bacakan: kehadiran atau keikutsertaan dalam program pembelajaran jarak jauh, absensi kelas melalui Google Classroom dengan kode kelas yang sudah dibagikan di grup WhatsApp. Yang kedua, menaati peraturan yang berlaku, bersikap sopan dan disiplin. Ya. Untuk siswa-siswaku nantinya pada saat kegiatan silakan bisa menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang baik dan berlaku disiplin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Untuk yang berikutnya, mengikuti materi yang diberikan oleh guru sesuai dengan informasi terpadu. Misal menggunakan Google Classroom, WhatsApp, Gmail, dan atau video YouTube dan lain-lain. Yang berikutnya, mengerjakan tugas yang diberikan guru dan mengumpulkan paling lambat pada hari dan jam yang ditentukan oleh guru pengampu. Yang berikutnya adalah mengikuti ulangan harian bersama. Yang selanjutnya adalah mengikuti UTS. Yang berikutnya adalah mengikuti ujian akhir. Itu beberapa peraturan yang harus kalian laksanakan, harus kalian tepati pada mata pelajaran saya, yaitu PKKR kelas 11 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Ya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke materi inti, yaitu mengenai identifikasi komponen sistem kelistrikan dan pengaman tambahan. Ya, pada sebuah kendaraan tentunya terdapat sebuah sistem yang membantu pengemudi, baik itu pengemudi maupun pejalan kaki atau juga pengendara lain yang pada saat bersamaan pada jalan yang sama. Identifikasi tersebut sesuai dengan peraturan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang kendaraan bermotor, baik kendaraan ringan maupun kendaraan berat harus melengkapi. Yang pertama adalah perlengkapan kelistrikan bodi, sistem penerangan. Penerangan di sini berupa lampu jarak jauh dan lampu jarak pendek, dan lampu rem, lampu senja dan lain sebagainya. Itu yang selanjutnya adalah perlengkapan kelistrikan bodi, sistem tanda. Sistem tanda di sini yang dimaksud yang paling utama adalah tanda belok atau sen, tanda rem dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah perlengkapan kelistrikan bodi, sistem penghapus kaca. Di sini adalah wiper. Wiper juga diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Yang berikutnya adalah perlengkapan perlengkapan pengaman kelistrikan bodi. Sini adalah berupa sikring dan lain-lain. Itu juga diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, baik itu kendaraan ringan maupun kendaraan berat. Itu beberapa hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang berkendara. Yang berikutnya adalah fungsi penerangan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk melihat pengemudi. Maksudnya di sini adalah ketika pengemudi itu mengendarai sebuah sepeda motor maupun mobil atau kendaraan lain pada saat di jalan, terutama pada siang hari, agar seorang pengemudi dia mampu melihat kondisi sekitar dengan baik,
walaupun kondisinya dalam keadaan gelap. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang banyak sekali motor-motor yang menghidupkan lampunya pada saat siang hari. Itu memang adalah termasuk peraturan undang-undang yang mewajibkan seorang pengendara itu menyalakan lampu motor pada saat siang hari. Untuk fungsi yang berikutnya adalah untuk melihat orang lain. Di sini ada dua komponen terlihat di siang dan di malam hari, baik oleh pengemudi maupun oleh orang lain di sekitar atau pengemudi lain yang di sekitar kendaraan yang kita kendarai. Itu menurut fungsinya dari sistem penerangan dapat dibagi menjadi dua. Pertama, untuk melihat oleh pengemudi itu sendiri. Yang kedua, untuk melihat orang lain, baik itu pejalan kaki maupun pengendara lain yang ada di sekitar. Yang berikutnya adalah lampu pijar. Lampu pijar di sini terdiri dari dua, yaitu lampu pijar biasa dan lampu pijar halogen. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah lampu pijar biasa. Apabila filamen menjadi panas atau wolfram akan memijar dan mengeluarkan cahaya sekitar 10-18 lumen per watt. Supaya filamen tidak terbakar, udara harus dikosongkan. Filamen di sini tidak boleh terlalu panas karena filamen akan menguap dan menghitam pada gelas. Ya. Ketika sebuah lampu dinyalakan, maka di sini akan terjadi hubungan arus antara arus positif dengan arus negatif terjadi di dalam bohlam sini. Di sini adalah ruang hampa udara. Tentunya ada filamen lampu jarak jauh dan juga dalam filamen lampu jarak dekat. Tuh. Ini contoh-contohnya, ada gambarnya, ada filamennya. Ini untuk terminal-terminalnya, ada terminal positif, terminal negatif, dan massa. Itu untuk terminal. Ini untuk filamen. Di sini adalah ruang hampa udara. Yang berikutnya itu untuk lampu pijar. Untuk yang berikutnya adalah lampu halogen. Lampu halogen di sini tidak berbeda jauh dengan lampu biasa, yaitu lampu kepala biasa, tidak berbeda jauh. Mohon maaf, saya ulangi. Mohon maaf. Ya, ini untuk lampu halogen. Untuk lampu halogen bisa dilihat konstruksinya tidak berbeda jauh dengan lampu sebelumnya. Yang membedakan adalah bentuknya saja. Namun secara fungsi itu sama dengan lampu biasa. Lampu halogen menyala lebih terang dari lampu pijar biasa karena filamen lebih panas. Yang membedakan adalah bentuk, serta pada lampu halogen itu terdapat gas yang disebut gas halogen. Di sini berfungsi untuk mendinginkan yang namanya kaca atau mika yang ada di bohlam tersebut, sehingga pada saat menyala dia tidak terjadi putus. Untuk lain-lain juga sama, ada terminal negatif, terminal positif, dan juga massa. Ini juga sama untuk lampu halogen. Yang berikutnya adalah lampu kepala. Fungsi lampu kepala adalah untuk membungkus bekas cahaya untuk memberikan kuat penerangan yang cukup pada arah yang kita inginkan. Untuk keterangannya adalah yang pertama lampu pijar. Untuk yang kedua adalah
reflektor. Reflektor di sini dia berfungsi sebagai pemantul cahaya. Yang ketiga adalah kaca bias. Kaca bias. Yang keempat adalah pemegang lampu kepala. Di sini adalah dudukannya. Yang kelima adalah tutup lampu pijar. Tutup lampu pijar di sini dia juga ada di setiap kendaraan. Yang berikutnya adalah ini yang menjadi perbedaan antara lampu jarak jauh dan lampu jarak dekat. Untuk pembiasan cahayanya bisa dilihat pada saat lampu jarak jauh itu dia lurus ke depan, sedangkan lampu jarak dekat dia cenderung sedikit menyudut, kurang lebih berapa ya? 45 derajat. Kurang lebih 45 derajat, sedangkan yang tadi yang lampu jarak jauh dia 90 derajat lebih lurus gitu. Yang berikutnya adalah macam-macam kaca bias. Yang pertama bisa dilihat dari bentuk-bentuknya, ada yang lurus, ada yang jalan kanan. Untuk yang lain-lain ini adalah bentuk-bentuk dari macam-macam kaca bias yang sering digunakan pada kendaraan. Yang berikutnya adalah tugas yang harus kalian laksanakan. Pada siswaku, untuk tugas-tugasnya harus kalian ketahui dan harus kalian laksanakan. Yang pertama, siswa melihat presentasi dan membaca lampiran materi PDF. Tadi sudah saya bagikan untuk materinya. Besok kalian tinggal mengerjakan tugas yaitu presentasi lewat video call. Yang kedua, membuat rangkuman materi di buku, dibacakan melalui video call dengan urutan secara acak. Kalian nanti akan ada video call, nanti saya mau video, kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kalian juga akan mempresentasikan apa yang kalian simak. Itu yang tugas-tugas kalian yang harus kalian kerjakan. Nantinya tugas kalian akan saya nilai dan akan saya masukkan sebagai bahan untuk membuat nilai kalian. Itu sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.